Halo pemirsa, apa kabar investasi Anda di sepanjang perdagangan hari ini dan merupakan hari terakhir perdagangan di tahun 2022 dan kali ini saya tidak sendiri, ada Prisa Sombodatu. Prisa, tidak terasa ini tahun 2022 akan segera berakhir. Masih segar di ingatan kita ini Prisa, pembukaan perdagangan di awal Januari kemarin, kemudian juga sentimen-sentimen yang menjadi penggerak bagi indeks harga saham gabungan ataupun juga menjadi pemberat bagi IHSG. Ya, meskipun di tengah berbagai macam dinamika perekonomian begitu ya, khususnya dari global, indeks harga saham gabungan ini masih mampu membukukan kinerja yang positif 4% di sepanjang tahun 2022, paling tidak sampai dengan saat ini sebelum kita saksikan penutupan ya. Ya, dan catatan juga adalah di posisi regional ASEAN, IHSG tampaknya menduduki peringkat kedua ini di tengah sentimen negatif global yang cukup masif, sementara di peringkat pertama ada dari bursa Singapura. Ya betul, rata-rata kalau kita lihat ya bursa global ini secara tahunan melemah, khususnya dari Wall Street juga semua mengalami tekanan, bahkan tekanannya ini sampai double digit, sementara indeks harga saham gabungan ini masih mampu tumbuh positif, bahkan ada saham yang mampu membukukan kenaikan itu sampai 1.600% selama 2022. Oke, patut diapresiasi di tengah tekanan sentimen relatif global yang cukup mendominasi di sepanjang tahun 2022. Dan kali ini bersama saya Devi Sun Oval dan rekan saya Prisa Sombodatu, dan pemirsa, inilah IDX Extension Closing spesial penutupan perdagangan akhir tahun selengkapnya. Ya, Pirsa, mengawali perjumpaan kita di acara spesial penutupan perdagangan di sesi kedua dan penutupan perdagangan di tahun 2022, kita punya satu informasi untuk pemirsa terlebih dahulu. Mungkin juga semacam mengingatkan ini, memori di sepanjang 2022, sentimen-sentimen apa saja yang sebenarnya mempengaruhi arah pergerakan indeks harga saham gabungan, terutama dari sentimen yang cukup mencolok dan juga mendominasi membayangi pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang tahun ini. Betul sekali David, dan sejumlah peristiwa global pemirsa, mulai dari perang Rusia dan juga Ukraina hingga keagresifan The Fed dalam menaikkan suku bunga menjadikan volatilitas indeks harga saham gabungan cukup tinggi di sepanjang tahun ini. Meski demikian, IHSG masih mampu bertumbuh dan mencetak level tertinggi sepanjang sejarah atau all time high di tahun ini. Pergerakan indeks harga saham gabungan tahun ini cukup berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana sejumlah peristiwa berskala global menjadikan volatilitas indeks harga saham gabungan cukup tinggi di tahun ini. Dari beberapa sentimen yang berkembang yang cukup mencolok adalah perang Rusia dan Ukraina yang mulai bergulir dari 24 Februari 2022. Perang Rusia-Ukraina menjadi sumber krisis energi dan pangan dunia yang menyebabkan inflasi tinggi, sehingga memperburuk ekonomi global setelah 2 tahun dihantam pandemi COVID-19. Tidak hanya perang Rusia dan Ukraina, keagresifan The Fed menaikkan suku bunga dalam mengendalikan inflasi tinggi ikut membayangi pergerakan IHSG di sepanjang 2022. Terakhir, The Fed menaikkan suku bunga di 2022 di pertemuan Desember sebesar 50 basis poin, lebih rendah dari 4 kenaikan suku bunga terakhir, yaitu kenaikan 75 basis poin. Dengan demikian, The Fed sudah mengerek suku bunga acuan ke kisaran yang ditargetkan 4,25% dan 4,5%, atau kebijakan paling agresif sejak awal 1980-an. Bersamaan dengan kenaikan tersebut, muncul indikasi The Fed akan mempertahankan suku bunga lebih tinggi hingga tahun depan dan tanpa pengurangan hingga 2024. Dari Asia, perkembangan kasus COVID-19 di China dan kebijakan nol COVID ikut menjadi sentimen utama yang membayangi pergerakan IHSG di sepanjang 2022. Setelah 3 tahun menjalankan strategi ketat nol COVID, China mengumumkan pelonggaran pembatasan COVID secara nasional pada Rabu 7 Desember 2022. Meski sudah dilonggarkan, kebijakan nol COVID yang sudah berjalan sejauh ini membuat ekonomi China terpuruk. Terbaru, Bank Dunia memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi China di 2022 menjadi 2,7% dari 4,3%. Laporan tersebut juga merevisi perkiraannya untuk tahun depan dari 8,1% menjadi 4,3%. Meski di tengah hantaman badai sentimen global yang cukup berat, IHSG termasuk memiliki pertahanan yang cukup kokoh. Kenapa tidak? Di tengah kondisi yang dinilai tidak menguntungkan, indeks harga saham gabungan mencatatkan sejumlah tinta emas di sepanjang 2022. Di antaranya IHSG berhasil mencetak rekor secara beruntun hingga menyentuh level penutupan tertinggi baru sepanjang masa di 7.318,02 pada 13 September 2022 lalu. Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari 5 pasar modal terbaik di dunia. Berbagai sumber IDX Channel. Oke, 5 pasar modal terbaik di dunia di tahun 2022.
Luar biasa ya David ya. Ya, dan capaiannya juga cukup signifikan di tengah sentimen global yang cukup mendominasi Prisa. Tadi juga kenaikan suku bunga The Fed ini sangat membayang sekali, inflasi tinggi, kemudian juga perang Rusia-Ukraina yang dimulai dari Februari. Ini juga cukup mengejutkan, ketika itu saya juga masih ingat Prisa, harga komoditas langsung mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, tidak lengkap rasanya Prisa untuk mereview perdagangan di sepanjang 2022, sudah hadir ini narasumber yang berkompeten di studio kita untuk kali ini. Ya, dan kita akan berbincang kali ini pemirsa live dari studio bersama dengan Mas Kris Aprilioni selaku Branch Manager Jasa Utama Capital Sekuritas. Halo Mas Kris. Iya, halo. Sehat ya, belum holiday ya, menyempatkan diri datang ke IDX Channel. Dan sebelumnya kita ucapkan dulu selamat Natal dan juga Tahun Baru tentunya. Terima kasih, Mas. Menjelang Tahun Baru Betul ya, sekali. oke. Karena katanya Pak Mali mengawali. Baik, gimana nih mereview kondisi indeks harga saham gabungan yang naik 4%, ya dan cenderung kedua terbaik ya di Asia dan masuk kategori kelima terbaik sedunia. Ya, kalau kita perhatiin sih sebenarnya karena Indonesia itu indeks sektoralnya terutama yang teknologi tidak terlalu banyak ya. Sehingga kalau kita lihat kan dari di dunia ini penurunan indeks negara-negara besar ini akibat dari penurunan saham-saham teknologinya yang signifikan ya. Kalau kita lihat Amerika turunnya cukup drastis gitu. Nah, di Indonesia karena dominasinya masih ke financial dan energi, jadi ketika kenaikan harga komoditas di awal tahun kita justru menjadikan berkah bagi banyak perusahaan di Indonesia karena kinerjanya tentu akan lebih baik daripada sebelumnya. Nah, ini yang mengakibatkan indeks kita jadi bertahan di tengah sentimen global yang kelihatannya sangat memanas dan tidak jelas ya gitu. Jadi kalau diperhatikan area 4% merupakan area yang cukup bagus ya kalau kita lihat kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Oke, jadi justru ketika kita tidak punya terlalu banyak saham-saham berbasis teknologi yang rata-rata mengalami koreksi khususnya seperti Nasdaq gitu ya, di Wall Street ya justru diuntungkan, apalagi yang mengalami kenaikan mayoritas adalah energi. Nah, kita banyak tuh yang ada perimbangan saham-saham dalam hal energi. ini. Betul. Ya, Pak Kris, dari beberapa sentimen yang sudah disampaikan tadi, kenaikan suku bunga The Fed, perang Rusia-Ukraina, COVID-19 di China, kemudian kebijakan zero COVID-nya. Dari pandangan Anda sebenarnya ini yang paling memberikan pengaruh signifikan, terutama dari sisi pasar domestik merespon dari posisi sentimen negatif ini? Ya, kalau kita perhatiin tentu di harga komoditasnya ya, karena di Indonesia sendiri market cap terbesar kita tahu kemarin itu di bagian perbankan, finansial. Nah, tetapi waktu 10 tahun lalu yang mendominasi di Indonesia yaitu energi, batubara itu sendiri. Nah, sehingga sekarang ketika kenaikan harga batubara yang cukup signifikan, tentu yang sektor energi ini menjadi pengambil alih sebagai penggerak indeks terbesarnya, terutama kalau kita lihat di akhir tahun ini kita lihat ada satu emiten yang cukup besar market capitalnya yang mempengaruhi IHSG. Jadi saya boleh tebak itu Bayan Resources? Ya, tentu itu Bayan. Jadi terlihat seperti ini yang menjadi tulang punggung untuk menjaga IHSG kita tetap baik gitu. Dan memang kenaikan tingkat suku bunga ini menyebabkan beberapa emiten terutama teknologi turun ya. Dan belakangan kan kita lihat ada beberapa perusahaan teknologi yang IPO dengan size yang cukup besar, sehingga juga ini yang mengakibatkan IHSG kita lebih tertahan gitu. Tetapi kalau kita keluarkan sebenarnya ya peningkatan IHSG seharusnya bisa lebih tinggi daripada itu. Oke, kalau kita lihat ya, salah satu emiten teknologi yang kapitalisasinya cukup besar ketika IPO ini kan sudah keluar nih dari saham dengan market cap terbesar. Artinya seharusnya tidak menjadi pemberat lagi oleh IHSG di akhir-akhir tahun. Tapi kenapa IHSG kok kayaknya sulit untuk mengalami window dressing? Ya, kalau kita perhatiin asing juga cenderung keluar ya. Belakangan signifikan dalam 2 bulan terakhir ini asing cukup keluar, dan ketika asing melakukan penjualan biasanya yang akan dijual pertama yaitu financial sektornya, perbankan. Dan kita perhatiin area perbankan pun dalam 1-2 bulan terakhir ini sudah mulai tertahan nih. Kemarin sempat mencetak titik tertinggi baru ya seperti BCA all time high di tahun ini, dan tetapi 1-2 bulan belakangan ini menjadi lebih cenderung tertahan akibat dari Amerika yang kemungkinan besar masih akan melanjutkan kenaikan suku bunganya di tahun depan. Secara year to date sebenarnya asing ini kan membukukan net buy, tetapi kalau berbicara 2 bulanan terakhir ini cenderung jual. Kenapa? Betul. Apakah karena ya itu tadi masih ada proyeksi suku bunga The Fed akan menguat sehingga orang lebih tertarik untuk berinvestasi di sana, atau apa sih yang menjadi trigger utama orang ini melakukan aksi jual khususnya untuk investor asing? Kalau kita perhatiin mungkin dari rupiahnya ya, rupiah kita masih berada pada area 15.600, 15.700, tidak ada penguatan, dan
ini terlihat apalagi nanti tahun depan The Fed masih akan menaikkan suku bunga, tentu ini akan menjadi sentimen negatif bagi rupiah, dan biasanya rupiah yang menurun itu juga akan diikuti oleh penjualan asing yang cukup besar gitu. Nah, ini juga yang kita perhatiin alasan kenapa asing mulai melakukan taking profit, dan kalau diperhatiin area financial sektor kita juga berada di area cukup tinggi saat ini. Oke, sempat rekor bahkan beberapa ya, wajar kalau misalnya terjadi profit taking. Baik, menarik Pak Kris, nanti kita akan lanjutkan, nanti kita coba akan singgung ini. Siklus di Desember dalam 2 dekade ini lebih cenderung positif, namun kondisi berbeda di tahun ini lebih cenderung negatif. Nanti juga kita akan singgung sektor-sektor yang menopang penguatan indeks harga saham gabungan di sepanjang 2022. Dan pemirsa, IDX Saham Closing spesial penutup perdagangan di 2022 akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX Saham Closing spesial penutupan perdagangan di tahun 2022 sambil menunggu update, dan nanti juga kita akan saksikan aktivitas penutup perdagangan langsung dari Menhol Bursa Efek Indonesia. Kita lanjutkan kembali berbincang bersama dengan Bapak Kris Aprilioni selaku Branch Manager Jasa Utama Kapital Sekuritas. Pak Kris, kita lanjutkan kembali. Salah satu yang menarik juga adalah dari siklus pergerakan indeks harga saham gabungan selama 2 dekade ini lebih cenderung positif, begitu, yieldnya juga cukup besar. Tapi kondisi berbeda terjadi pada tahun ini justru bergerak negatif begitu. Dan ini juga merupakan catatan sejarah mungkin ya, yang pertama bagi indeks harga saham gabungan. Karena 2021 kalau tidak salah kondisi yang sama juga baru terjadi. Betul. Ya, kalau kita perhatiin apa sih efek dari Desember ini mengalami penurunan ya, ini yang biasanya selama 2 dekade terakhir ini selalu mencatatkan positif ya. Ini kan sebenarnya terlihat dari market cap yang tadi saya katakan dari sektor teknologi yang barusan IPO, ternyata lock up-nya sudah bisa dibuka. Dan ketika lock up dibuka dengan aturan ARB yang hanya sekitar 7%, ini yang menjadi berlarut-larut terlihat penurunan secara terus-menerus dalam 1 atau 2 minggu terakhir gitu di awal bulan Desember gitu. Nah, sehingga ini yang mengakibatkan terlihat di Desember ini karena penurunannya cukup signifikan, jadi terlihatnya cukup berat, dan ini juga menyeret ke emiten-emiten yang memegang saham-sahamnya. Nah, gitu. dengan kebijakan AR asimetris yang berlaku sekarang akan digantikan oleh AR simetris, tapi memang waktunya belum diketok palu kapan gitu, tapi sudah direncanakan. Nah, apakah akan membuat investasi lebih baik lagi? Nanti akan kita bahas lebih jauh. Tapi nih, David, kita akan langsung bergabung terlebih dahulu pemirsa dengan rekan Fajar Wayong dari Menhol Bursa Efek Indonesia akan melaporkan bagaimana persiapan terkait penutupan perdagangan di tahun 2022. Silakan rekan Fajar. Ya, David dan Prisa serta pemirsa IDX Channel, kali ini bersama saya Fajar Wayong langsung dari Menhol Bursa Efek Indonesia. Tentunya untuk menantikan bagaimana prosesi seremoni penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia di tahun 2022. Tentunya sejumlah agenda sudah kami dapatkan informasinya, diantaranya bahwa seremoni peresmian penutupan Bursa Efek Indonesia di tahun 2022 akan langsung diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang juga nanti akan menyampaikan arahannya. Kemudian juga pejabat negara diagendakan untuk menghadiri seremoni pada kali ini, termasuk diantaranya Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati, yang juga nanti akan menyampaikan sambutan sekaligus arahannya. Dan tentunya tak hanya itu pemirsa, kita tahu di tahun 2022 ini menjadi tahun yang penuh dinamika, penuh tantangan bagi pasar modal Indonesia, termasuk juga untuk perekonomian Indonesia di tahun ini. Sejumlah tantangan tentunya mewarnai pergerakan pasar modal Indonesia di tahun 2022. Kita tahu tahun 2022 cukup diwarnai dengan konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang memang masih berlangsung hingga saat ini. Dan hal inilah yang menjadi penyebab utama dari melonjaknya inflasi di sejumlah negara, termasuk juga Indonesia yang bahkan sudah mencapai level 5,42%. Lonjakan inflasi inilah yang menjadi pendorong utama dari kebijakan pengetatan yang dilakukan oleh sejumlah bank sentral di dunia, terutama Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve, yang bahkan sudah mencapai levelnya The Fed Rate sendiri 4,25 hingga 4,5%. Tentunya tantangan-tantangan ini juga memberikan sentimen tersendiri bagi pasar modal di sejumlah negara, terutama di pasar modal Indonesia. Kita lihat dari indeks harga saham gabungan sendiri di tahun 2022 ini cukup berdinamika, volatilitas fluktuasinya juga
cukup terlihat, namun memang tentunya di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, meskipun tantangannya memang cenderung ke arah negatif begitu ya, tapi pasar modal Indonesia ternyata masih mampu membukukan capaian-capaian yang cukup positif. Kita lihat saja salah satunya dari laju indeks harga saham gabungan atau IHSG hingga akhir tahun 2022. Kita tahu memang lajunya mungkin saja Anda cukup deg-degan begitu ya, pergerakan indeks harga saham gabungan di tahun 2022, tapi ada level yang ternyata menjadi rekor baru dari indeks harga saham gabungan di tahun 2022, tepatnya pemirsa pada tanggal 13 September 2022, level indeks harga saham gabungan berhasil mencapai 7.318.016 dan ini menjadi all time high atau level tertinggi sepanjang masa dari indeks harga saham gabungan. Tidak hanya dari levelnya saja yang mencapai level tertinggi pemirsa, tapi dari market caps atau kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia ini juga tercatat mencapai all time high. Ini pada tanggal 28 Desember 2022, nilai kapitalisasi pasar dari Bursa Efek Indonesia mencapai 9,5 triliun rupiah. Ini berarti transaksi yang dilakukan oleh investor di pasar modal Indonesia terutama di tahun 2022 ini cukup membanggakan, cukup membahagiakan, di mana nilai kapitalisasi pasar juga terus mengalami kenaikan seiring dengan pergerakan harga saham dari 825 emiten yang memang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Dari raihan market caps juga terlihat di tahun 2022 nilai rata-rata transaksi di Bursa Efek Indonesia secara harian, ini berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia, mencapai 14,7 triliun rupiah per 28 Desember 2022. Nilai transaksi harian ini juga cukup menjadi capaian yang positif begitu ya bagi pasar modal Indonesia, karena kita tahu memang dengan nilai transaksi yang terus bertumbuh dari waktu ke waktu, ini berarti appetite ataupun keinginan atau minat investasi, minat transaksi di pasar modal ataupun pasar saham Indonesia ini bertumbuh dari waktu ke waktu. Dari IHSG saja kita sudah bisa melihat bagaimana kemudian pencapaiannya sejauh ini. Bahkan jika kita lihat pada kali ini saya memang masih berada di penghujung tahun 2022, di mana sampai data terakhir saya dapatkan pemirsa, ini indeks harga saham gabungan masih mampu mencatatkan kinerja positif lebih dari 4%, 4,31%. Di mana IHSG kita lihat di jelang penghujung tahun 2022 masih mampu bertahan di level 6.861.466, dan ini tentunya menjadi hal yang bisa kita banggakan dari indeks harga saham gabungan secara year to date masih cukup positif dengan level tertinggi yang tadi juga sudah saya sampaikan sebelumnya, sehingga memang ini patut kita syukuri di tengah berbagai tantangan yang ada, IHSG masih mampu mencatatkan pertumbuhan. Tidak hanya dari indeks harga saham gabungan saja pemirsa, capaian positif dari pasar modal Indonesia di tahun 2022. Kita tahu minat para perusahaan untuk menggalang dana, meraih dana segar melalui IPO di Bursa Efek Indonesia juga terus mencatatkan pertumbuhan. Tercatat hingga akhir tahun 2022 pemirsa, 59 perusahaan atau emiten pendatang baru berhasil melakukan penggalangan dana, maksud saya melalui skema initial public offering atau IPO di Bursa Efek Indonesia dengan raihan dana mencapai 33 triliun rupiah. 3 emiten pendatang baru dengan raihan dana terbesar diantaranya Gojek Tokopedia 13,7 triliun, kemudian Blibli 7 triliun dan juga Moratelindo atau Moratel mencapai 1 triliun rupiah. 3 emiten pendatang baru ini tentunya menjadi hal yang membanggakan, meskipun kita tahu pergerakan sahamnya memang tentunya mengalami dinamika dari awal IPO hingga penghujung tahun ini. Dan selain dari raihan IPO ini pemirsa, yang juga turut membanggakan adalah pertumbuhan jumlah investor di pasar modal Indonesia yang bahkan hingga akhir tahun 2022 ini mencapai 10,3 juta investor, dan ini mengalami pertumbuhan lebih dari 30% sejak tahun 2021, dan kita harapkan ini masih bisa bertumbuh dari waktu ke waktu. Ya, demikian David dan Prisa laporan yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Anda. Terima kasih rekan Fajar, dan kita tunggu ya seperti apa nanti kondisi
terkait dengan penutupan perdagangan resmi di tahun 2022 karena nanti akan ada laporan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Bapak Mahendra Siregar, kemudian juga akan ada laporan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Bapak Erlangga Hartarto, dan tentunya kita juga menantikan seperti apa penutupan perdagangan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia ya Bapak Ma'ruf Amin. Baik, dan kita pemirsa masih sama-sama nantikan perkembangan terkini dan perkembangan laporan terbaru dari rekan kita Fajar langsung dari Menhal Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya pemirsa kita akan sudah siapkan nih salah satu informasi sektor-sektor apa saja yang menopang indeks harga saham gabungan di sepanjang 2022 di tengah gencarnya gempuran sentimen negatif global sampai sejauh ini. Di mana pemirsa perbankan dan energi merupakan sektor yang menjadi penopang indeks harga saham gabungan di sepanjang 2022 di tengah sentimen global yang kurang bersahabat. Ya, saham perbankan Big Caps berhasil mencatatkan level all-time high di perdagangan 2022. Kondisi yang sama juga terjadi pada saham energi, pertambangan, batubara dengan mencatatkan kinerja cemerlang seiring dengan penguatan harga komoditas. Kinerja positif indeks harga saham gabungan di sepanjang 2022 tak lepas dari pergerakan saham 4 perbankan Big Caps yang berhasil mencatatkan rekor terbarunya di sepanjang 2022. Di antaranya ada 4 bank besar, PT Bank Sentral Asia Tbk atau emiten dengan kode saham BBJA yang sempat menyentuh angka level tertinggi di Rp9.400 per saham pada sesi 2 perdagangan di Rabu 30 November. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau emiten dengan kode saham BBRI mencatatkan rekor serupa dengan menyentuh level Rp5.025 per saham di Kamis 1 Desember 2022. Sementara PT Bank Mandiri Persero Tbk atau emiten perbankan dengan kode saham BMRI bahkan sempat mencapai level Rp11.000 per saham. Kondisi yang sama juga terjadi pada saham PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau emiten dengan kode saham BBNI. Saham ini meroket ke level tertingginya di Rp9.900 per saham di penutupan perdagangan Rabu 30 November 2022 lalu. Tak hanya sektor keuangan, indeks sektor energi juga memberikan kontribusi penguatan ISG di sepanjang 2022. Sampai dengan awal Desember 2022, per awal Desember 2022, sektor energi sudah menguat signifikan 87,3% secara year to date dan sudah menguat di atas 100% di penghujung Desember 2022. Penguatan ini mengungguli penguatan sektor lainnya di Bursa Efek Indonesia. Subsektor pertambangan terutama saham batubara memberikan kontribusi besar terhadap penguatan sektor ini. Penguatan saham batubara tak lepas dari penguatan harga saham komoditas yang melejit di sepanjang 2022. Bahkan, harga komoditas batubara global berhasil mencatatkan rekor harga tertinggi di sepanjang masa di $457,80 Amerika per ton. Penguatan harga komoditas sangat mempengaruhi kinerja saham-saham pertambangan batubara dengan mencatatkan lonjakan kinerja yang cukup signifikan. Tidak hanya itu, beberapa emiten pertambangan batubara juga membagikan dividen interim jumbo untuk tahun buku 2022. Selain itu, dinamika penguatan pergerakan saham PT Bayan Resource Tbk atau emiten dengan kode saham BYAN yang fenomenal pasca stock split dilakukan dengan peningkatan kapitalisasi yang signifikan ikut menopang penguatan sektor energi di penghujung 2022. Dari berbagai sumber, IDX Channel. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Kris Apriliani selaku Branch Manager Jasa Utama Kapital Sekuritas. Risa, ini menarik ya, perbankan kemudian juga energi yang menjadi penopang IHSG. Bagaimana Anda melihatnya kontribusi dari kedua sektor ini untuk indeks harga saham gabungan? Ya, kalau kita lihat mungkin kalau dari pertambangan kita udah lihat dari harga komoditasnya yang cenderung naik gitu ya. Tetapi kalau dari perbankan orang yang melihat suku bunga naik apakah bagus bagi perbankan. Tapi kalau kita perhatiin ya sebenarnya kenaikan dari suku bunga akan menjadi kenaikan dari pendapatan perbankan itu sendiri karena NIM-nya tentu akan meningkat. Gitu. Terus juga kalau kita perhatiin dari pemulihan ekonomi tentu kredit yang diberikan dapat lebih besar daripada tahun sebelumnya dan ini akan menjadi sentimen positif bahkan mungkin sampai ke tahun depan untuk emiten perbankan. Masih akan menjadi sentimen positif tahun depan begitu ya untuk perbankan. Nanti akan kita bahas untuk sektor-sektor yang lain, tapi tampaknya saat ini acara menjelang penutupan perdagangan di tahun 2022 sudah dimulai dari Bursa Efek Indonesia dan langsung saja kita akan mengikutinya pemirsa. Seperti apa kira-kira indeks harga saham gabungan akan ditutup pada akhir tahun 2022 berikut.
Saksikan bersama David ya, ini kita sudah lihat para tamu undangan yang akan menghadiri acara penutupan pada sore hari ini. Tadi kita lihat ada Bapak Inarno Jayadi ya, sekarang Menteri menjadi Keuangan Ketua juga. OJK, yang dulu juga Direktur Bursa Efek Indonesia. Betul. Kemudian tadi ada Ibu Menteri Keuangan gitu ya, Sri Lagu Mulyani. Kebangsaan Indonesia Raya oleh Voice of SRO. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang kami hormati, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Mahendra Siregar, beserta jajaran anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Inarno Jayadi, Bapak Dian Ediana Rai, Bapak Ogi Prastomyono, Ibu Friderika Widyasari Dewi, dan Gubernur Bank Indonesia yang diwakili oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Bapak Doni Primanto Juwono, anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjaminan Simpanan, Bapak Didi Madiono, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, Bapak Iman Rahman, para pejabat di lingkungan lembaga negara, Dewan Komisaris dan Direksi Self-Regulatory Organization, PT Bursa Efek Indonesia, PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, serta seluruh tamu undangan lainnya yang berbahagia, baik yang hadir di Bursa Efek Indonesia maupun yang hadir secara virtual. Selamat sore dan selamat datang pada acara peresmian penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2022. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada hari ini, laporan Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia kepada Bapak Iman Rahman dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Wakil Presiden Republik Indonesia,
Bapak Kiai Ma'ruf Amin, yang kami hormati Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Ketua Dewan Komisioner OJK, Bapak Mahendra Siregar, beserta jajaran anggota Dewan Komisioner OJK lainnya, Gubernur Bank Indonesia yang diwakili oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Bapak Doni Primanto Juwono, anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Bapak Didi Madiono, serta Bapak Ibu stakeholder pasar modal Indonesia. Selamat datang di Bursa Efek Indonesia, rumah bagi 825 perusahaan tercatat dan 10,3 juta investor pasar modal yang telah memberikan kepercayaan kepada bursa di tengah tahun yang kompleks dan ambigu sepanjang tahun 2022 ini. Perkenankan kami melaporkan sejumlah pencapaian pasar modal yang merupakan prestasi bagi semua stakeholders pasar modal Indonesia. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, alhamdulillah kita semua dapat melewati tahun 2020 ini dengan sangat baik, meski dihadapkan berbagai skenario yang sangat kompleks dan penuh tantangan. Sepanjang tahun ini, IHSG berhasil bergerak di zona positif dengan diikuti pertumbuhan nilai kapitalisasi pasar yang meningkat lebih dari 15% atau setara dengan $600 miliar. Keyakinan investasi juga masih terjaga, tercermin dari aktivitas perdagangan di sepanjang tahun ini, khususnya nilai transaksi perdagangan yang bertumbuh sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan pesat ini tidak lepas dari kebijakan tepat yang diambil pemerintah Indonesia, Bank Indonesia, serta OJK dalam meredam dampak ketidakstabilan global. Dapat kita ikuti di antara bursa ASEAN dan beberapa bursa global, kita masih mencatatkan pertumbuhan dari sisi nilai kapitalisasi pasar, rata nilai transaksi harian, serta pencatatan saham. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, optimisme juga terlihat dari maraknya sejumlah perusahaan yang melakukan IPO di tahun ini. Terima kasih kepada OJK dan seluruh stakeholder pasar modal yang telah membantu bursa dalam memfasilitasi 59 perusahaan untuk tercatat sepanjang tahun 2022 atau merupakan jumlah IPO tertinggi sejak swastanisasi BRI di tahun 1992 dan merupakan pertumbuhan tertinggi di kawasan ASEAN dalam 5 tahun terakhir. Bapak, Ibu yang saya hormati, turut kami laporkan pula bahwa pasar modal Indonesia telah dihadiri oleh 10,3 juta investor yang telah memberikan kepercayaannya untuk terus berinvestasi di pasar modal Indonesia. Satu hal yang menjadi perhatian dan membanggakan adalah 81% diantaranya adalah investor retail yang masih menjadi motor utama penggerak aktivitas perdagangan di Bursa Efek Indonesia sepanjang tahun 2022 dan diikuti dengan kembalinya keyakinan investor institusi domestik untuk menanamkan investasinya, tercermin dari kontribusi perdagangan hariannya yang telah kembali di atas 24% sejak tahun 2020. Meningkatnya partisipasi investor di pasar modal Indonesia tentunya menjadi perhatian kami untuk terus meningkatkan aktivitas sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Kami mencatat sedikitnya telah berlangsung lebih dari 11.000 kegiatan edukasi dengan jumlah peserta mencapai 1,8 juta orang sepanjang tahun 2022. Tentunya kegiatan ini akan terus kami galakkan dengan bekerja sama bersama seluruh stakeholder pasar modal Indonesia. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, dapat kami laporkan juga sepanjang tahun 2022 ini, BI bersama SRO dengan dukungan OJK dan seluruh stakeholder pasar modal telah berhasil meluncurkan sejumlah layanan untuk menjaga momentum pertumbuhan. Hal ini meliputi inisiatif yang terkait dengan efisiensi proses pendaftaran calon perusahaan tercatat, peluncuran produk baru seperti structure warrant, dan sejumlah indeks acuan investasi,
hingga inisiatif yang berkaitan dengan upaya penguatan infrastruktur informasi publik. Pencapaian tahun ini turut diapresiasi oleh lembaga internasional sebagai Best Islamic Capital Market dan Best Stock Exchange in Southeast Asia tahun 2022. Terakhir, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh investor pasar modal Indonesia yang telah berkontribusi dalam penggalangan dana melalui transaksi bursa selama 2 hari pada tanggal 9 Agustus dan kemarin tanggal 29 Desember 2022. Alhamdulillah telah terkumpul dana CSR lebih dari 20 miliar rupiah yang akan kami donasikan pada bidang lingkungan, kesehatan, pendidikan, serta sosial dan ekonomi. Bapak, Ibu, hadirin yang kami hormati, semua pencapaian ini merupakan hasil kerja keras dan kontribusi dari seluruh stakeholder di sektor keuangan Indonesia. Kami meyakini sinergi yang baik ini akan terus menjadi fondasi utama dalam menghadapi berbagai skenario tantangan ke depan yang tidak mudah. Sekali lagi, terima kasih atas kedatangan dan dukungan dari Bapak dan Ibu seluruh pelaku industri jasa keuangan Indonesia. Semoga seluruh capaian positif ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi pasar modal Indonesia, namun juga bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya. Pagi-pagi sarapan lumpia, minumnya pakai jus markisa. Terima kasih atas kerja keras Bapak Ibu semua. Maju terus pasar modal Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Iman Rahman untuk sambutannya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk acara selanjutnya adalah sambutan Menteri Keuangan Republik Indonesia kepada Ibu Sri Mulyani Indrawati. Dengan hormat kami silakan. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf suara saya mungkin agak seperti rockers ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yang hadir secara virtual atau yang akan memberikan sambutan secara virtual, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ketua Dewan Komisioner OJK Bapak Mahendra Siregar dan seluruh jajaran DK OJK yang hadir, anggota Dewan Komisioner LPS Pak Didi, kemudian dari Bank Indonesia yang diwakili oleh Pak Doni, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia Pak Imam, dan seluruh undangan yang berbahagia. Alhamdulillah kita semuanya patut memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita hadir di dalam penutupan perdagangan Bursa Efek tahun 2022 dalam kondisi sehat meskipun suara saya agak tidak baik. Saya ingin menyampaikan selamat kepada PT Bursa Efek Indonesia yang tadi telah dilaporkan telah berhasil menutup tahun 2022 ini yang memang diakui bukan merupakan tahun biasa. Kita sudah terbiasa dengan tahun yang tidak biasa sejak tahun 2020, yaitu waktu terjadinya pandemi. Namun sebetulnya kita memasuki tahun 2022 ini adalah dengan harapan akan jauh lebih baik dan akan pulih. Namun kita mengakui dengan kerendahan hati bahwa tahun 2022 ini ujiannya juga sungguh luar biasa. Jadi ketidakpastian yang terjadi pada tahun 2022 telah bisa dilewati oleh seluruh pelaku bursa dan seluruh dari PT Bursa Efek Indonesia dengan sangat baik, dengan tadi yang telah disampaikan. Dan kita bersyukur bahwa dalam situasi seperti ini, indikator positif yang tadi telah disampaikan, saya sempat memotretnya tadi, indeks harga saham gabungan
termasuk yang pernah mencapai level tertinggi di 7.318 pada tanggal 13 September. Secara tahunan year on year masih tumbuh 4,06 ini secara tanggal 30 Desember. Ini adalah masih lebih tinggi dari seluruh dibandingkan dengan kawasan di ASEAN. Kapitalisasi saham kita mencapai 9.500 triliun tadi, naik 15,2%. Jumlah yang sudah IPO 825 perusahaan. Saya selalu mengencourage kapan nembus 1.000, Pak. Jadi tadi yang di pipeline masih 40 berapa, saya rasa harus di-encourage terus ya Pak Inarno ya. Saya rasa masih akan bisa kita tingkatkan terus. Dan yang saya sangat bahagia tadi adalah jumlah dari investor terutama individual yang mencapai lebih dari 10 juta dan mayoritas adalah mereka yang usia di bawah 40 tahun. Ini adalah merupakan gambaran yang luar biasa. Coba kita letakkan di dalam konteks tahun 2022. Di mana tahun 2022 ini yang seharusnya merupakan pemulihan ekonomi, banyak negara maju justru mengalami perlemahan ekonomi yang sangat kuat. Revisi dari pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat, di Eropa, di Inggris, di Jepang, dan bahkan di RRT, seluruh pelaku ekonomi dunia yang besar, semua pertumbuhan ekonominya direvisi ke bawah secara signifikan. Dan ini juga tidak hanya sekedar perlemahan ekonomi, kondisi geopolitik yang luar biasa menyebabkan disrupsi sisi supply menjadi makin akut setelah terjadinya pandemi. Ini yang menyebabkan kompleksitas dari policy maker di seluruh dunia untuk menghadapi dilema antara kenaikan inflasi yang sangat tinggi yang bukan disebabkan hanya dari sisi demand side tapi lebih karena supply side. Namun pada saat yang sama demand memang recover karena sesudah pandemi. Nah, kompleksitas inilah yang kemudian menimbulkan dampak yang pasti di Bursa Efek Indonesia terasa langsung. Karena respons kebijakan secara global adalah menaikkan suku bunga, yaitu untuk tidak memperparah kenaikan inflasi, dan perang terhadap inflasi ini menjadi the front line battle. Tidak hanya perang di Ukraine yang telah menyebabkan dampak dan implikasi secara global, namun sekarang perang terhadap inflasi ini menjadi battleground utama. Instrumennya tentu saja adalah dari bank sentral kenaikan suku bunga dan likuiditas. Ini adalah battleground dari bursa efek di mana saja. Makanya no wonder semuanya mengalami merah. Karena tidak ada yang tidak terpengaruh pada saat battleground Anda dalam puncak peperangan, yaitu kenaikan suku bunga tinggi, pengetatan likuiditas pasti akan berimbas pada bursa efek di mana saja. Jadi saya ingin benar-benar meletakkan ini karena tadi yang dilaporkan oleh Pak Iman adalah sesuatu eksepsional. Kita masih mengalami hijau, mungkin tidak setinggi yang diharapkan. Kita masih memiliki breakthrough record untuk jumlah IPO. Kita juga menumbuhkan investor terutama individual dan anak-anak golongan muda yang mulai excited untuk mulai berinvestasi. Dan sekarang mereka memahami investasi tidak hanya dari sisi membeli saham atau membeli surat berharga negara. Ini adalah suatu harapan dari sebuah perekonomian Indonesia yang harus kita terus pupuk bersama. Saya senang hari ini kita hadir dari OJK, dari LPS, dari Bank Indonesia, dan dari kita di Kementerian Keuangan mewakili pemerintah adalah merupakan stakeholder utama yang akan mencoba untuk menjaga di tengah resilience yang luar biasa yang ditunjukkan oleh pasar modal dan sektor keuangan secara keseluruhan untuk terus terjaga pada tahun-tahun mendatang. Kalau kita lihat bahwa kondisi ekonomi tahun 2022 di dalam guncangan yang begitu berat dan kita masih mampu menjaga fondasi ekonomi kita, tadi disebutkan bahwa perekonomian kita dalam kondisi yang relatif baik.
Growth di kuartal ketiga di 5,7. Overall kalau kita lihat, kemarin saya ada di Bali weekend, saya lihat traffic di mana-mana sudah macet, maka kita boleh berasumsi bahwa kuartal keempat mungkin akan tetap tumbuh resilient tinggi. Karena COVID masih terjaga dan aktivitas masyarakat juga masih sangat bullish di mana-mana. Ini adalah harapan yang bagus bagi Indonesia. Inflasi kita bisa kendalikan sesudah kita melakukan kenaikan BBN pada bulan September dengan 30%. Ada di 5,4. Ini exceptionally low pada saat seluruh dunia negara maju inflasinya mencapai di atas 7 atau bahkan 8, bahkan double digit. Oleh karena itu, confidence dan fondasi yang cukup baik ini akan kita terus pertahankan dengan policy mix baik di Kementerian Keuangan dari sisi fiskal dan non fiskal, dan di Bank Indonesia, di OJK maupun di LPS. Kita akan terus mencoba untuk menjaga momentum pemulihan dengan sangat kuat, dan kita berharap akan terus terjaga kemampuan resiliensi dan bahkan pertumbuhan yang lebih baik dan lebih kuat pada tahun 2023. Tentu kita tidak boleh complacent, tidak boleh terlena. Optimisme tahun 2023 adalah bagus karena kita telah melewati tahun yang sungguh tidak biasa, luar biasa dan kompleks. Namun kita tidak underestimating 2023 akan menimbulkan another ujian battleground yang harus kita sikapi dengan kewaspadaan tinggi. Optimisme dan kewaspadaan adalah campuran yang terbaik dari sikap kita untuk memasuki tahun 2023. Ibu bapak sekalian, kalau tadi Pak Iman menyampaikan beberapa hal yang disampaikan mengenai capital market, yang kita dari pemerintah juga menggunakan capital market sebagai wahana untuk melakukan issuance surat berharga negara. Obligasi negara kita juga menunjukkan kinerja yang cukup positif. Investor tadi yang disampaikan juga meningkat cukup banyak. Investor sukuk tabungan kita bahkan mengalami peningkatan yang sangat pesat. Dari Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko di Kementerian Keuangan tercatat penjualan sukuk retail kita untuk yang 10 triliun itu habis hanya dalam waktu beberapa menit diterbitkan. Anak buah saya mengatakan lebih susah beli sukuk retail daripada beli tiket Blackpink katanya. Untung saya tahu Blackpink itu apa. Dan jumlah investor mencapai 35.000. Jadi ini menggambarkan bahwa di dalam komunitas Indonesia memang banyak potensi dari investor retail ini yang perlu untuk kita garap bersama. Inilah generasi muda yang nanti akan terus menjadi pelaku bursa, baik dia akan di bursa saham maupun di bursa surat berharga negara Indonesia maupun surat berharga lainnya. Saya sangat menghargai berbagai inisiatif yang telah disampaikan tadi untuk bisa terus meningkatkan dari mulai diversifikasi dan inovasi dari instrumen maupun dari sisi penggunaan teknologi untuk me-reach out masyarakat makin banyak. Saya juga tadi lihat di dalam presentasi adanya program edukasi yang luar biasa karena ini adalah sesuatu backbone yang sangat penting. Nah Bapak dan Ibu sekalian, 2023 kita semuanya juga memiliki pekerjaan rumah yang penting, yaitu bagaimana kita melaksanakan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Undang-Undang P2SK. Undang-undang ini adalah milestone yang sungguh historis dan luar biasa untuk sektor keuangan termasuk pasar modal. Karena ini adalah sebuah omnibus yang mereform hampir keseluruhan dari sektor keuangan. Dari mulai penguatan kelembagaan otoritas di sektor keuangan yaitu OJK, BI, LPS dan bahkan Kementerian Keuangan, namun tetap juga memperkuat independensi dan otoritas masing-masing.
Memperkuat tata kelola dan peningkatan kepercayaan publik menjadi salah satu fokus dari tujuan undang-undang ini, karena kita sudah semakin menyadari bahwa investor retail, apalagi generasi muda, mereka akan sangat-sangat termotivasi. Mereka juga memiliki keinginan tahu yang tinggi dan semangat untuk berinvestasi, namun mereka juga perlu untuk dijaga kepercayaan dengan kredibilitas peraturan dan tata kelola kita. Kita juga perlu untuk terus mendorong akumulasi dari dana jangka panjang untuk sektor keuangan. Karena banyak dari pekerjaan pembangunan tidak bisa diselesaikan hanya dalam jangka 12 bulan atau bahkan 24 bulan. Oleh karena itu, ketersediaan apa yang disebut dana pengelolaan jangka panjang menjadi salah satu syarat Indonesia untuk terus bisa membangun secara prudent, sustainable, namun berkelanjutan. Kita juga perlu untuk meningkatkan perlindungan konsumen serta melakukan literasi, inklusi, dan inovasi keuangan. Saya senang di dalam Undang-Undang P2SK ini untuk pasar modal Indonesia juga akan semakin diperkuat. Saya berharap untuk tahun 2023 kita akan bersama-sama mensosialisasikan Undang-Undang P2SK ini sehingga makin dipahami oleh seluruh masyarakat dan juga pelaku pasar di dalam rangka kita untuk memperkuat dan membangun sektor keuangan yang makin tangguh, makin resilient, makin bisa dipercaya dan menjadi tempat masyarakat Indonesia dan bahkan dunia untuk berinvestasi di Indonesia. Ini adalah tema yang sangat cocok dengan presidensi G20 Indonesia yang baru saja kita tutup, yaitu Recover Together, Recover Stronger. Saya juga menghargai PT Bursa Efek Indonesia yang telah berpartisipasi di dalam G20. Anda semuanya melakukan peluncuran indeks IDX LQ45 untuk Low Carbon Leaders pada agenda B20 side event November yang lalu. Ini juga penanda bahwa Bursa Efek Indonesia akan menjadi bursa utama bagi kita untuk terus meningkatkan kemampuan kita untuk transformasi ekonomi kita menuju ekonomi hijau. Ini adalah salah satu pilar yang sangat-sangat penting. Jadi kesiapan kita untuk melakukan itu baik dari sisi policy, regulasi, perusahaan, dan dalam hal ini infrastruktur pendukung seperti Bursa Efek Indonesia menjadi sangat penting. Ini tentu merupakan salah satu capaian yang harus kita jaga momentumnya, karena kita semua tahu bahwa pekerjaan untuk mentransformasikan Indonesia ekonomi menuju ekonomi hijau itu pekerjaan yang luar biasa besar, luar biasa penting, dan luar biasa kompleks. Tidak bisa terjadi secara sendiri-sendiri, harus melalui koordinasi kolaborasi oleh kita semuanya. Mari kita bersama-sama untuk terus menjaga ekonomi Indonesia maju namun sustainable dan makin hijau. Saya juga secara khusus ingin menyampaikan terima kasih atas dukungan dan komitmen dari seluruh pelaku pasar modal, seluruh manajer investasi, para emiten, otoritas pengawas, Bursa Efek Indonesia, dan anggota SRO, yaitu PT Clearing Penjamin Efek Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, penyelenggara pasar, investor, dan lembaga penunjang pasar modal, serta seluruh masyarakat yang telah berkontribusi di dalam memperkuat dan mengembangkan pasar modal Indonesia ke depan. Ini kita akan jadikan modal. Persatuan, kekompakan, sinergi ini kita jaga dan kita terus pelihara pada saat kita memasuki tahun 2023. Yang ujiannya ada kemiripannya dengan tahun 2022, tapi pasti ada perbedaannya. Situasi globalnya dari sisi inflasi, battling dengan inflasi akan mirip, bahkan mungkin lebih agresif. Tapi kondisi resesi dunia mungkin juga akan mulai muncul di beberapa belahan ekonomi, mengalami perlemahan ekonomi. Dan pada saat yang sama geopolitik juga belum mereda. Ini akan membuat kita perlu waspada. Di dalam negeri sendiri kita semua tahu bahwa kita memasuki tahun politik tahun 2023. Oleh karena itu,
bagi kita semua untuk terus berkolaborasi, bersinergi, menjaga jangan sampai tahun-tahun yang dianggap sebagai tahun di mana siklus ini dianggap menimbulkan risiko, justru buat kita adalah opportunity untuk make another prestasi. Sama seperti Bursa Efek Indonesia tadi melaporkan, tahun 2022 hampir semua bursa di dunia mengatakan dengan excuse bahwa dunia sedang gunjang-ganjing, maka mereka semuanya dalam situasi red. Tapi Anda bisa mengatakan saya masih dalam situasi yang green. Itu adalah hal yang luar biasa. Jadi mari kita jaga bersama untuk tahun 2023 dalam gunjangan dan berbagai tadi episode yang kita sudah lihat dan antisipasi, kita akan jaga sehingga kita bisa melihat tahun 2023 menjadi another year is a good point for all of you, dan terutama bagi para perusahaan yang sudah IPO atau yang akan IPO dan para investor untuk terus saling menjaga sehingga ekonomi Indonesia makin kuat. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas seluruh kinerja yang dilakukan, yang sudah dicapai, dan jaga terus untuk tahun 2023 sehingga kita semuanya akan bisa menutup tahun 2022 dengan baik dan memasuki tahun 2023 dengan optimisme dan kewaspadaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita saksikan arahan dari Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan dilanjutkan dengan peresmian penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2022. Kepada Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu pada acara peresmian penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2022. Hadirin sekalian, dalam hitungan jam kita akan meninggalkan tahun 2022. Begitu banyak usaha dan torehan yang telah kita lakukan untuk membangun bangsa yang kita cintai ini. 3 tahun ini kita bertarung melawan pandemi, bangkit dari krisis, dan kini masih menghadapi ketidakpastian situasi geopolitik yang memicu krisis energi dan pangan serta inflasi di berbagai negara. Namun kita bersyukur perekonomian Indonesia tumbuh mencapai 5,72% pada triwulan ketiga tahun 2022. Inflasi sampai dengan November 2022 juga masih terkendali meskipun ada sedikit peningkatan. Aktivitas pasar modal pun cukup bergairah sepanjang tahun ini. Indeks harga saham gabungan menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah dan melampaui angka sebelum pandemi. Hingga Desember ini IHSG mempertahankan pertumbuhan positif sekitar 3% dengan rata-rata nilai transaksi harian sekitar 14 triliun. Kapitalisasi pasar meningkat dan menjadi bursa terbesar di kawasan ASEAN. Berbagai capaian perdagangan Bursa Efek Indonesia tersebut menjadi pijakan positif bagi pelaku pasar untuk menatap optimis perekonomian di tahun 2023, seraya tetap diikuti dengan kewaspadaan dan kehati-hatian.
Pertama, pemulihan ekonomi berjalan di jalur yang tepat. Indeks manufaktur ekspansif, ekspor tumbuh, dan surplus secara neraca perdagangan terus membesar. Meskipun demikian, antisipasi atas situasi ekonomi global dan kemungkinan pelambatan ekonomi di negara-negara mitra dagang utama kita tetap diperlukan. Pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 mencapai 5,3% dan inflasi di kisaran 3%. Untuk itu pemerintah akan fokus menjaga level konsumsi domestik dan daya beli masyarakat. Selain itu, hilirisasi, pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi digital, serta pengembangan ekonomi hijau menjadi sangat penting untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Kedua, sektor keuangan sehat dan kuat. Pada sektor perbankan, rasio kecukupan modal yang kuat, rasio kredit bermasalah yang rendah dan dalam batas aman, serta pertumbuhan kredit perbankan mengindikasikan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat dan optimisme pelaku usaha. Hadirnya undang-undang penguatan dan pengembangan sektor keuangan juga menjadi landasan kokoh bagi sektor keuangan Indonesia. Sinergi pemerintah serta peran Bank Indonesia, OJK dan LPS semakin kuat dalam menjaga sektor keuangan. Perluasan peran LPS dalam penjaminan asuransi akan lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi nasional. Ketiga, sektor UMKM mulai bangkit. Melalui berbagai program pemulihan ekonomi nasional, implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, dan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Keempat, sektor ekonomi dan keuangan syariah terus menunjukkan pertumbuhan. Perkembangan pasar modal syariah juga menggembirakan. Sepanjang tahun 2022, indeks saham syariah Indonesia tumbuh 9,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai sukuk korporasi juga meningkat 20,23%. Terakhir, penanganan kasus COVID terkendali dan cakupan vaksinasi maupun booster semakin luas. Dengan demikian, aktivitas ekonomi di tahun 2023 diharapkan akan jauh lebih meningkat. Hadirin yang saya hormati, saya berharap kinerja pasar modal Indonesia tumbuh positif pada tahun 2023. Banyak perusahaan akan go public, termasuk sektor UMKM yang naik kelas, serta berkembangnya penawaran efek melalui urun dana berbasis teknologi informasi. Di lain pihak, regulator dan pengawas pasar modal, baik OJK maupun BEI, agar lebih meningkatkan pengawasan dan perlindungan bagi investor, sehingga kepercayaan investor akan semakin tinggi terhadap pasar modal Indonesia. Akhirnya, dengan penuh rasa syukur, perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2022 secara resmi saya nyatakan ditutup. Selamat menyambut tahun baru 2023. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan
saat ini perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2022 telah resmi ditutup oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Hadirin sekali lagi, kita berikan aplaus yang meriah. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya kita akan menyaksikan penanda tanganan sertifikat penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2022 oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Hadirin sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Dan untuk acara selanjutnya adalah sesi foto bersama. Untuk itu kami mengundang untuk berkenan ke atas panggung Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ketua dan jajaran anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan dan Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia. Kami silakan kepada para fotografer untuk mengabadikan momen yang sangat berbahagia ini. Baik, sesuai aba-aba, 1, 2, 3. Mungkin untuk selanjutnya bisa kita berikan kepalan tangan Bapak Ibu sekalian untuk kesehatan dan kesuksesan kita bersama. Semangat menyambut 2023. Oh, kata Ibu Menteri, kita kasih sarangeo begitu ya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih, kami persilakan berkenan untuk kembali ke tempat duduk. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Abdul Aziz dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu segenap hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita tundukkan kepala dan hati kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing. Kita bermohon dan bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar selalu dilimpahkan kesehatan, keselamatan dan keberkahan baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang kita cintai, terlebih khusus untuk pasar modal Indonesia. Bersama-sama kita doakan juga bangsa dan negeri kita tercinta agar selalu dilindungi, diberikan keselamatan, kedamaian, serta keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya memimpin doa kita pada sore hari ini sesuai dengan ajaran dan tata cara Islam. Mohon Bapak Ibu, saudara-saudariku yang non-muslim dapat mengikuti sesuai dengan tata cara dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li zalalil karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din
وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حوِّن علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengampun, ampuni dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Ampuni dosa dan kesalahan kerabat keluarga kami. Ampuni dosa dan kesalahan orang-orang yang mencintai kami. Dan ampuni pula dosa dan kesalahan orang-orang yang kami cintai. Baik kesalahan yang kami sadari maupun tidak kami sadari. Baik kesalahan yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, syukur dan terima kasih kami haturkan atas perkembangan, kemajuan dan hasil-hasil yang menggembirakan yang telah dicapai oleh pasar modal Indonesia pada tahun 2022 ini. Walaupun kami sadar negeri kami tercinta ini masih berada di tengah-tengah keadaan yang belum baik, masih dalam suasana pandemi COVID-19, namun atas rahmat karunia dan pertolongan-Mu ya Rabb, kami dapat memberikan hasil yang baik. Untuk itu ya Allah, kami mohon kepadamu, terus lindungi dan bimbinglah kami, agar kami tetap berada di jalan-Mu yang lurus, bekerja dan berkarya lebih semangat lagi, lebih optimal lagi, demi kemajuan pasar modal Indonesia ke depannya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, limpahkan kebijaksanaan dan kearifan kepada para pemimpin di negeri kami ini. Anugerahkanlah selalu kesehatan jasmani maupun rohani. Sayangi dan lindungilah mereka beserta keluarganya. Jadikan hati mereka cinta dan sayang kepada kami, dan jadikan kami cinta dan sayang kepada mereka. Limpahkan pula kebijaksanaan dan kearifan kepada para pemimpin di tempat kami berkarya. Berikan mereka kesehatan, keselamatan, dan kekuatan. Limpahkan pula kepada mereka semua kebaikan-kebaikan dari sisi-Mu, sehingga mereka dapat memimpin kami dan membimbing kami untuk selalu berkarya terbaik, berperilaku arif, dan bertutur kata yang sejuk mendamaikan. Ya Allah, ya Mukmin, Engkau yang Maha memberi keamanan, lindungi negeri kami tercinta ini dari segala macam bentuk musibah. Bebaskan negeri kami dari segala macam wabah, penyakit, dan bencana alam, sehingga kami dapat meneruskan semua program pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi, sehingga roda perekonomian dan kehidupan bersosial kami dapat bergerak dan berjalan dengan baik, menyongsong era kenormalan baru. Satukan segenap energi dan sumber daya kami untuk dapat membangun negeri kami tercinta ini menjadi negeri yang maju, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang gemah ripah loh jinawi, negeri yang aman, damai, makmur lagi subur. Ya Allah, Tuhan yang Maha memberi rizki, limpahkan kepada kami semua rizki yang halal, yang baik, yang banyak, yang berkah. Limpahkan pula kesehatan, keselamatan, dan keberkahan, serta kelancaran pada pekerjaan kami, urusan kami, keluarga kami, dan kehidupan bersosial kami. Satukan hati kami dalam persaudaraan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan di dalam bingkai kebinekaan bangsa kami. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Kami mohon kepadamu, golongkanlah kami ke dalam golongan hamba-hambamu yang pandai bersyukur atas semua nikmat yang Engkau titipkan kepada kami, dan golongkan kami ke dalam golongan orang-orang yang banyak manfaatnya untuk kehidupan orang lain, agama, dan negeri kami tercinta. Kabulkan ya Allah doa dan permohonan kami semua. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati,
Demikianlah telah kita ikuti bersama acara peresmian penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2022. Kami ucapkan terima kasih khususnya kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin yang telah berkenan meresmikan acara pada hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir secara fisik di Bursa Efek Indonesia maupun kepada Bapak dan Ibu yang telah bergabung secara virtual pada sore hari ini. Selamat menyambut tahun baru 2023 dengan penuh semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan maju terus pasar modal Indonesia. Kami persilakan. Ya, kenapa itu Prisa? Kata Ibu Menteri tadi harus begini, apa tahu artinya ini? Itu cuan untuk 2023. Oke, betul sekali. Meskipun tantangan di 2023 juga cukup berat ya, resesi, kemudian inflasi, dan tampaknya The Fed masih akan terus menaikkan suku bunga acuannya. Nah ini Prisa, kita baru sama-sama saksikan tadi ini aktivitas penutupan perdagangan di sepanjang 2022. Dan indeks harga saham gabungan nih kita akan coba update ini. Posisinya di berapa ini? Tampaknya cukup banyak yang sebelumnya mengharapkan IHSG paling tidak menyentuh ke level 7.000-an. Dan tampaknya kondisi ini tidak tercapai. Prisa, saya akan coba bacakan posisi penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini ditutup di level 6.850 di hari terakhir perdagangan di 2022 di poin 619 mengalami pelemahan di 0,14%. Secara intraday tradingnya di sepanjang perdagangan hari ini di sesi pertama pada pagi tadi sempat dibuka di zona hijau di 6.860.116. Beberapa menit pasca pembukaan indeks harga saham gabungan mengalami koreksi yang cukup dalam dan sempat menyentuh ke level terendahnya di sepanjang perdagangan hari ini di 6.838.589 dan indeks harga saham gabungan berbalik arah kemudian mengalami penguatan signifikan dan menyentuh ke level tertingginya di sepanjang perdagangan hari ini di 6.888.736 dan akhirnya di penutupan sesi kedua ditutup di zona merah melemah di 0,14% di 6.850.619. Dan berikut pemirsa deretan saham-saham ya yang menjadi top gainers dan juga top losers sampai dengan penutupan sore hari ini. Ya, kita akan coba lihat terlebih dahulu untuk grafis yang pertama untuk posisi penutupan beberapa indeks lainnya. Pemirsa dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda data penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. MNC 36 menguat 0,1%. Ya, MNC 36 ini mengalami penguatan di 0,10% di 353.946. Jakarta Islamic Index melemah di 0,56%. LQ45 tertekan di 0,29% di 937.176 ini. Kita beralih ke rotasi pergerakan sektoral. Infrastruktur memimpin penguatan di 1,34%, kesehatan menguat di 0,68%, konsumsi primer melemah di 0,89% dan teknologi tampaknya menjadi pemberat ini di penghujung perdagangan di 2022 melemah di 0,89%. Dan selanjutnya saham-saham yang mengalami penguatan signifikan yang masuk ke dalam deretan top gainers dari BBRI menguat di 4940, Adaro juga menguat di 3850, Astra Internasional ditutup di zona hijau di 5700 dan Arto juga menguat di 3720. Sementara posisi saham-saham yang justru menjadi pemberat di perdagangan hari ini. Perbankan Big Cap BBCA memberikan kontribusi dengan melemah di 8.550, Telkom juga tertekan di 3.750, Goto hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam, Auto Reject bawah kembali dan ditutup di level 91 dan TCPI juga melemah di 7950. Oke, saya juga akan mereview secara singkat pemirsa ya. Secara year to date atau tahun berjalan begitu ya, sejak pembukaan perdagangan di awal Januari, ADMR pemirsa atau Adaro Minerals ini memimpin kenaikan secara persentase dengan kenaikan hampir 1.600% kenaikannya ya ke 1.695. Sementara untuk losers atau saham yang memimpin pelemahan selama tahun 2022 adalah Agro atau Bank Rakyat Indonesia TBK, Bank Raya Indonesia maksud kami, ini turun 77,68% di 404. Sementara untuk saham-saham yang paling banyak dibeli oleh investor asing itu adalah ternyata Bank Mandiri.
Ini Bank Mandiri menguat 41,28% dengan net foreign buy 8,1 triliun rupiah. Dan saham yang paling banyak dilepas oleh investor asing sepanjang 2022 adalah Tower bersama infrastruktur dengan pelemahan 22% atau turun 1,9 triliun untuk net foreign buy dari investor asing. Oke. Ya, Adapun cukup lengkap untuk, ini. Indeks harga saham gabungan secara year to date ini tadi kan kalau kita sampaikan 4% itu adalah sampai penutupan kemarin. Kalau sekarang menguat 4,09% sepanjang tahun 2022. Baik, di tengah sentimen global yang tidak memihak, indeks harga saham gabungan masih tercatat menguat secara year to date. Kita akan coba balik lagi ke Bapak Kris Apelioni selaku Branch Manager Jasa Utama Kapital Sekuritas 68 level indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini. Sebelumnya banyak mengharapkan window dressing terjadi, rally terjadi di akhir tahun, paling tidak balik lagi ke level 7 ribuan. Dari analisis Anda secara pribadi, ini sesuai dengan target tidak, Pak? Ya, kalau kita perhatikan untuk target mungkin kita banyak menentukan target di area 7.000 atas ya gitu. Tapi dengan kenaikan 4% dari awal tahun ya, dengan sentimen negatif yang cukup banyak di global dan perang dan kenaikan suku bunga yang cukup agresif di tahun ini ya, kita melihat 4% bukan angka yang cukup buruk ya kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain. Oke. Santa Claus Rally kayaknya malu-malu gitu ya. Kemudian window dressing juga nggak terjadi. January effect mungkin? Ya, Januari efek kita masih mengharapkan itu ya, karena ISG yang Desember ini apalagi mengalami pelemahan dan penurunan GOTO juga kita lihat sudah mulai terhenti, tapi ya closingnya mulai ARB lagi. Tetapi kalau kita lihat area 80 sampai 100 mulai sideways di area itu, dan kita lihat mungkin cukup menarik ya, terlebih LQ45 lain seperti Telkom, Astra itu berada pada area bottoming ya. Kita harapkan ini mulai mantul dan adanya efek dari Januari efek nanti. Oke, Pak Kris, bagaimana Anda melihat dengan posisi penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini? Ini mempengaruhi tidak untuk target di 2023? Karena range jaraknya dari 68 ke 7.000 lumayan cukup lebar ini. Akan mempengaruhi tidak untuk arah pergerakan indeks harga saham gabungan di 2023 nanti? Ya tentu, cuma nanti yang akan jadi pertimbangkan adalah mungkin akan sama seperti tahun 2022 ini ya, ditambah 2023 prediksinya juga nanti akan ada resesi dan ekonomi juga akan lebih ketat. Tadi Bu Sri Mulyani juga mengatakan kita boleh cukup gembira dengan 2022 yang positif, tetapi tahun depan itu berat, kita tidak boleh lengah juga seperti itu. Dan kalau diperhatikan ya mungkin pergerakan bursa akan cenderung volatil seperti tahun 2022 ini ya gitu. Jadi akan ada sideways yang cukup lebar volatilitasnya di situ. Memang kita cukup tough gitu ya untuk pasar modal Indonesia di tahun 2022 dengan gejolak ekonomi yang ada. Tapi kalau kita bandingkan dengan 2021, sebenarnya pertumbuhan kinerja indeks harga saham gabungan lebih tinggi, 10% lebih gitu ya. Kalau di 2022 hanya 4,09% gitu. Nah kalau di 2023 proyeksinya dengan sejumlah kekhawatiran yang ada, apakah akan lebih baik, artinya mungkin akan lebih dari 4% atau justru ada indikasi kalau dilihat dari sekarang nih, masih benar-benar di awal gitu ya, akan lebih lemah dari 4%? Kemungkinan besar kalau kita lihat dari tren yang akan terjadi di tahun depan dengan kenaikan suku bunga yang mungkin akan terhenti di akhir tahun gitu ya. Jadi mungkin di awal sampai pertengahan mungkin akan ada koreksi yang terjadi pada ISG. Namun di akhir tahun dengan tingkat suku bunga yang mulai turun ya dari akhir tahun, itu kemungkinan dapat menjadi sentimen positif kembali bagi ISG. Jadi kemungkinan besar kalau saya lihat ya, saya optimis indeks kita masih cukup bisa mencatatkan titik yang positif lagi di tahun depan. Tapi lebih cenderung ke pertengahan tahun ya, betul. Kuartal 2 gitu ya. Ya, setelah semester 2 kemungkinan besar. Ya. Apa pertimbangannya, Pak Kris? Karena suku bunganya kan akan terus meningkat ya. Jadi kemungkinan besar kita lihat suku bunga itu akan peak di semester kedua atau kuartal ketiga, dan itu mulai ada terjadi penurunan suku bunga setelah itu. Dan ketika penurunan suku bunga tentu akan disambut dengan positif ya bagi setiap negara, terutama terhadap indeks harga sahamnya, dan ini juga akan menjadi titik balik mungkin terutama sektor teknologi yang tertekan dari awal tahun kemarin gitu ya. Jadi ini juga jadi sentimen positif mungkin bagi indeks. Ngomongin soal teknologi, nanti kita punya informasi soal sektor ini ya. Nanti kita akan coba singgung dan bagaimana juga prospeknya di 2023. Tadi juga disinggung ini kenaikan dari tingkat suku bunga tampaknya mulai mengendur di tahun depan. Prisa.
Ya, dan pemirsa jangan beranjak dari IDX Channel karena kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih pemirsa dan Anda menyaksikan IDX Second Session Closing Special penutupan perdagangan akhir tahun ya. Dan kita akan berbincang bersama dengan Mas Kris Aprilioni selaku Branch Manager Jasa Utama Capital Sekuritas. Oke, berbicara mengenai sektor teknologi, peluangnya di tahun 2023 ini akan seperti apa? Kalau menjadi pemberat di tahun 2022, apakah di 2023 akan lebih baik? Ya, kemungkinan kalau kita perhatikan mungkin area awal tahun ini karena koreksinya sudah cukup dalam ya dari awal tahun kemarin, penurunan mungkin di awal tahun 2023 nanti akan cenderung cukup terbatas ya, tidak seperti tahun 2022, dan ketika nanti suku bunganya sudah mulai turun dan terlihat dari sektor teknologi yang terutama di Amerika sudah mulai ada peningkatan yang kemungkinan ini dapat menjadi sentimen positif nanti. Tapi apakah dapat menjadi reboundnya cukup kencang ya? Kalau kita perhatikan memang pergerakan sektor teknologi ini cukup volatil ya. Jadi mungkin ketika suku bunga sudah mulai turun ya peningkatan harga sahamnya dapat rebound cukup signifikan seperti itu. Apakah ini juga akan dipengaruhi dari sisi fundamentalnya, Pak Kris? Di mana posisi dari suku bunga ini juga agaknya akan tambah melandai di tahun depan. Tapi sebelum Anda jawab, ini kita punya satu paket terlebih dahulu, ini paket informasi. Kita akan coba review seberapa besar ini pemberat sektor teknologi bagi indeks harga saham gabungan di sepanjang 2022 lalu. Dan pemirsa, sektor teknologi menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan di sepanjang 2022 dengan mengalami pelemahan di atas 100% secara year to date. Kontribusi datang dari saham Gotoh yang terdampak sentimen kenaikan suku bunga hingga berakhirnya periode lock up saham per 30 November lalu menjadi penyebab penurunan signifikan saham Gotoh pasca IPO di 2022. Di luar dari sektor energi dan keuangan yang menopang IHSG di sepanjang tahun 2022, fenomena pergerakan sektor teknologi justru berkebalikan karena menjadi laggard atau pemberat bagi IHSG di sepanjang tahun 2022. Kenapa tidak? Sepanjang tahun berjalan, sektor ini sudah mengalami pelemahan 103,3% secara year to date. Pemberat datang dari PT Gojek Tokopedia Tbk atau Gotoh yang menjadi leader di sektor ini. Saham Gotoh menyita perhatian setelah konsisten turun sejak 21 November hingga penutupan perdagangan sesi 1 di 12 Desember 2022 atau sudah turun selama 16 hari bursa dengan 11 kali beruntun anjlok hingga ARB. Sejak ditutup di Rp222 per saham di 18 November 2022, saham Gotoh sudah terjun bebas minus 60,81%. Sementara sejak melantai di Bursa Efek per 11 April 2022, saham Gotoh sudah anjlok 74,26% ke Rp87 per saham atau level terendah sepanjang masa. Pencapaian ini membuat kapitalisasi pasar atau market cap Gotoh turun drastis dari 400-an triliun rupiah menjadi 103 triliun rupiah. Hal ini juga membuat Gotoh terlempar dari 10 besar saham-saham berkapitalisasi jumbo di Bursa Efek Indonesia. Bahkan data terakhir menunjukkan saham PT Gotoh Gojek Tokopedia Tbk resmi terdepak dari jajaran Big Caps karena market cap atau kapitalisasi pasar Gotoh jatuh di bawah 100 triliun rupiah. Gotoh ditutup melemah 4,65% di perdagangan Senin 26 Desember 2022 ke posisi Rp82 per saham. Seiring dengan pelemahan tersebut, kapitalisasi pasar saham Gotoh turun ke 97,12 triliun rupiah. Sentimen kenaikan suku bunga acuan baik dari global dan domestik, aksi pemutusan hubungan kerja, kinerja bottom line yang masih merugi hingga berakhirnya periode lock up saham per 30 November lalu menjadi sentimen utama penurunan harga saham Gotoh. Berbagai sumber IDX Channel. Oke, kita akan bergabung bersama dengan Fajar Wayong di Bursa Efek Indonesia untuk melaporkan situasi terkini pasca penutupan perdagangan di tahun 2022. Silakan Fajar.
Ya, David, Prisa, dan juga pemirsa, tadi sudah kita saksikan bersama seremoni penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2022 yang sudah diresmikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin, di mana dalam sambutannya dan dalam sesi peresmian tadi, Wapres Ma'ruf Amin berharap regulator pasar modal Indonesia bisa melanjutkan ataupun meneruskan upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik, terutama investor di pasar modal Indonesia. Wapres Ma'ruf Amin juga berharap semakin banyak perusahaan yang akan menggalang dana atau melakukan IPO di pasar modal Indonesia, dan tentunya mewakili pemerintah, Ma'ruf Amin juga menyatakan optimismenya terhadap pasar modal Indonesia di tahun 2022. Tidak hanya Wakil Presiden, tadi juga ada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sesi sambutannya menyampaikan bahwa tahun 2022 adalah tahun yang tidak biasa, yang diwarnai dengan ujian dan ketidakpastian yang luar biasa. Kondisi yang kompleksitas ini menimbulkan dampak langsung terhadap pasar modal di berbagai negara, termasuk juga Indonesia, di mana kenaikan suku bunga global, terutama dari The Fed, kemudian juga lonjakan inflasi yang dirasakan oleh sejumlah negara di dunia, bahkan menyentuh double digit, ini tentunya juga membawa dampak tersendiri bagi pasar modal, terutama pasar modal Indonesia. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan untuk tetap mendukung perekonomian Indonesia, termasuk juga upaya dari para stakeholder di pasar modal Indonesia untuk tetap menjaga resiliensi dari pasar modal Indonesia untuk tetap mampu bertumbuh di tengah ujian dan tantangan yang luar biasa. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sambutannya juga mengapresiasi sejumlah capaian pasar modal Indonesia di tahun 2022, mulai dari pergerakan indeks harga saham gabungan, kemudian juga capaian dari jumlah investor yang bahkan mampu melebihi angka 10 juta investor hingga akhir tahun 2022, yang mana Menteri Keuangan Sri Mulyani cukup senang bahwa ini didominasi oleh investor domestik, 81% diantaranya bahkan investor retail. Dan juga Menteri Keuangan mengapresiasi banyaknya perusahaan-perusahaan atau emiten-emiten baru yang menggalang dana melalui IPO di Bursa Efek Indonesia, 59 emiten dengan total capaian dana 33 triliun rupiah. Menteri Keuangan juga berharap agar kemudian upaya-upaya yang positif terus dilakukan ataupun dilanjutkan oleh stakeholder ataupun regulator dari pasar modal Indonesia untuk kemudian tetap mampu menjaga pertumbuhan dan juga menjaga langkah positif dari pasar modal di tengah ujian yang memang dinyatakan oleh Sri Mulyani ini belum akan berakhir di tahun 2023. Ujian masih panjang, ketidakpastian masih mewarnai pasar global. Tak hanya Menteri Keuangan dan juga Wapres Ma'ruf Amin, pemirsa, tadi sejumlah kepala pimpinan ataupun lembaga negara begitu ya, termasuk Ketua Dewan Komisioner OJK, Ketua Dewan Komisioner LPS, dan juga perwakilan dari Bank Indonesia turut hadir dalam seremoni penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia di tahun 2022. Adapun dari Bursa Efek Indonesia sendiri, pemirsa, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, Bapak Iman Rahman tadi menyampaikan sejumlah capaian yang berhasil diraih oleh Bursa Efek Indonesia di tahun 2022, mulai dari level tertinggi yang dicapai oleh Jakarta Composite Index atau IHSG di tahun 2022, kemudian juga nilai kapitalisasi pasar yang lebih dari 9.500 triliun rupiah, dan juga nilai transaksi harian yang ternyata mampu menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia terus menunjukkan aktivitas transaksi yang begitu atraktif. Dan akhirnya pemirsa, kita harapkan di tahun 2023 nanti pasar modal Indonesia tetap mampu melanjutkan pertumbuhan dan juga capaian yang positif. Kembali ke David dan Prisa. Ya, terima kasih Fajar Wayong sudah menyampaikan poin-poin tadi Prisa ya, ketika dari penutupan perdagangan di sesi kedua, dan semoga bisa menjadi referensi ini bagi pemirsa ADI. Betul sekali, dan kita lanjutkan untuk sektor teknologi tadi ya. Pelemahannya cukup dalam di tahun 2022, peluangnya di tahun 2023 ini akan seperti apa? Ya, dengan penurunan yang cukup signifikan di tahun 2022, tentu ketika nanti mulai ada perbaikan mungkin dari penurunan suku bunga, itu dapat menjadi lonjakan yang cukup signifikan ya. Kalau kita perhatikan kan dari kemarin ketika inflasi Amerika sudah mulai turun dengan optimisme, berarti Amerika sudah tidak agresif lagi menaikkan suku bunganya. Nah, itu dapat dilihat emiten dari teknologi meningkat cukup signifikan waktu itu. Bahkan ada Arto sempat arah waktu auto rejection atas ketika ada pengumuman itu, dan
ini yang akan terjadi nanti ketika suku bunga di Amerika sudah mulai turun ya, sudah mulai berhenti untuk naik dan mulai turun, dan tentu akan menjadi pergolakan volatilitas cukup besar di pasar sektor teknologi itu. Akan berpotensi turun tidak? Karena yang menjadi kekhawatiran dari pelaku pasar global saat ini adalah potensinya masih akan naik gitu di tahun 2023. Betul, kenaikan itu kita lihat kemungkinan akan menyentuh puncaknya di bulan ke-8 atau bulan ke-9 ya, mungkin di kuartal ketiga, dan nanti setelah itu barulah sektor teknologi. Jadi jangan terlalu buru-buru di awal tahun kita akan melihat sektor teknologi. Ini bisa buru-buru beli dulu nih mumpung lagi murah. Ya kalau kita lihat justru penurunannya yang kita turunnya cukup signifikan dan belum ada titik terendahnya kan, selalu membuat bisa lebih murah lagi. Ya betul. Lebih ke arah wait and see untuk sejauh ini. Ya kalau kita lihat seperti Bank Raya yang tadi dikatakan sudah minus 76%, itu terus mengalami membuat titik terendah baru. Jadi kita lihat sebaiknya wait and see terlebih dahulu. Wait and see terlebih dahulu. Oke, ada sentimen lain begitu ya yang menjadi perhatian dari pelaku pasar di tahun 2023. Rencana pengembalian sistem auto reject dari sekarang asimetris menjadi simetris. Nah, ini sebenarnya apa sih yang menjadi kekhawatiran dari pelaku pasar soal kebijakan ini? Mungkin karena pasar modal kita tadi dikatakan sudah 10 juta investor pasar modal ya. Jadi 10 juta itu mungkin ada ketambahan sekitar 40 atau 50% dari sejak masa corona ya, di mana masa corona itu kan ARB-nya masih di 7%, belum simetris. Dan ini juga menjadi kekhawatiran bagi para investor, jika nanti ARB menjadi simetris, apakah saham-sahamnya nanti akan banyak yang turun bisa sampai 35% seperti itu. Tapi kalau diperhatikan, kalau kita melihat secara sebelum masa ARB 7% dilakukan, sebenarnya akan cenderung lebih baik ya, karena investor dituntut untuk memilih perusahaan yang jadi lebih benar, sehingga bursa kita bergerak jadi lebih sehat. Seperti itu. Baik, menarik Prisa, Pak Kris, kita akan jeda kembali terlebih dahulu. Nanti juga kita akan bahas ini mengenai sektor-sektor apa yang menarik di 2023 mendatang, dan juga kita akan juga lihat nanti juga saham-saham pilihan apa saja Anda merekomendasikan, terutama ini untuk mengambil ancang-ancang Prisa menghadapi aktivitas perdagangan di Januari di 2023. Kami kembali pemirsa usai jeda pariwara berikut. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di program spesial Dialog ini, Prisa. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, menghadapi tahun 2023 ternyata sudah banyak yang memberikan proyeksi ini. Bagaimana arah pergerakan indeks harga saham gabungan di 2023, kemudian juga sentimen-sentimen apa yang akan menjadi fokus dari para pelaku pasar. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba simak ini pendapat dari sejumlah analis mengenai proyeksi pergerakan indeks harga saham gabungan di tahun depan. Apa yang mempengaruhi pergerakan IHSG tahun depan? Tentunya tidak terlepas dari sentimen global market, di mana pasca pandemi COVID ini tetap menjadi perhatian oleh semua orang, terutama bagaimana mengimprove sektor healthcare. Nah, kalau untuk di dalam negeri, kita melihat bahwa pengalaman tahun-tahun sebelumnya, tahun 2019, tahun 2020, sampai dengan tahun 2022 ini, kenaikan IHSG ini didominasi oleh karena masuknya investor baru dari kalangan milenial, terutama yang di bawah umur 30 tahun. Nah, jadi sentimen positifnya adalah karena kita memiliki faktor demografi yang begitu kuat, didukung oleh para milenial, dan kemudian juga dengan pendidikan yang rata-rata investor baru itu minimal ya, standar SMA, kemudian juga S1, dan kedepannya itu kita tetap optimis IHSG di tahun depan tetap akan melaju, dan saat ini sudah bergerak kembali di atas 6.800, dan kita optimis tahun depan itu akan kembali lagi ke atas 7.000. Sekian, terima kasih. Pasar modal global tahun 2023 dihadapkan pada kekhawatiran resesi global akibat suku bunga yang bergerak naik tinggi karena bank sentral berusaha menjinakkan inflasi. Ada juga risiko geopolitik akibat perang Ukraina dan Rusia, dan bila tidak cepat berhenti atau berakhir berpotensi menimbulkan perang nuklir ataupun perang dunia ketiga. Pertumbuhan ekonomi global kemungkinan melambat dan sebagian negara akan masuk ke zona resesi. Pasar modal Indonesia ini masih cukup menarik karena kita lihat puncak inflasi sudah terjadi di tahun 2022. Dan hal ini mendorong potensi puncak dari kenaikan suku bunga terjadi pada kuartal kedua 2023. Dan menyisakan potensi kenaikan suku bunga hanya 50-75 basis poin. Nah, kalau kita lihat akibat dari gangguan pasokan karena COVID-19
dan juga perang Ukraina-Rusia, ini telah mendorong harga komoditas cenderung tetap tinggi dan ini cukup positif bagi perekonomian Indonesia. Puncak suku bunga yang diperkirakan terjadi di kuartal kedua 2023 akan mendorong dana asing bergerak masuk ke pasar modal Indonesia, khususnya pasar obligasi. Hal ini menyebabkan kami perkirakan pasar saham Indonesia tetap positif dan pasar obligasi Indonesia akan sangat menarik di tahun 2023. Oke, harapan kayaknya memang adanya di semester kedua 2023. Di awal itu memang masih cenderung banyak ketidakpastian, tapi pernyataan keras disampaikan oleh Pak Hanski baru-baru ini ya. Tadi dia mengatakan bahwa konflik geopolitik ini nih, yang kalau berlarut-larut ini akan bisa memicu perang dunia ketiga, dia bilang. Karena kan sekarang panas China, Taiwan, ada Amerika di dalamnya, kemudian Korea juga demikian. Nah, Mas Kris gimana nih memandang faktor geopolitik? Tampaknya beban bertambah ini, Pak. Ya betul, kalau kita melihat sebenarnya hal seperti ini tidak hanya belakangan, cuma belakangan ini terlihat karena diekspos di publik lebih besar gitu. Sebenarnya urusan geopolitik sendiri setiap tahun pasti ada, cuma negara-negara mana yang disorot ini kebetulan belakangan yang tersorot adalah Rusia. Kenapa Rusia? Karena Rusia merupakan pemasok gas yang salah satu yang terbesar di dunia, sehingga itu mempengaruhi nilai komoditas gitu. Tetapi apakah eskalasi nanti dapat terjadi ke perang nuklir ya? Sebenarnya kalau kita lihat semua efek dari geopolitik memang mengarahnya ke sana. Tetapi kita yang namanya efek dari geopolitik ini kan tidak ada yang dapat mengetahui ya nanti perkembangan seperti apa. Tetapi ada satu hal yang menarik yang kemarin Rusia katakan bahwa mereka juga ingin menyelesaikan perangnya seperti itu. Jadi ya kita harapkan ini akan terjadi di tahun depan sehingga perekonomian akibat geopolitik ini mulai mereda, sehingga yang kita perhatikan hanya peningkatan suku bunga di awal tahunnya. Oke, dengan adanya potensi ke arah tersebut, Rusia akan menyelesaikan perangnya dengan Ukraina. Nah, kemana arah pergerakan komoditas nantinya? Ya, tentu jika perang itu sudah mulai selesai, tentu pasti akan ada terjadi penurunan dari komoditas ya, karena berarti mereka dapat kembali membeli, Rusia akan menjual gas alamnya keluar lagi, sehingga akan terjadi penurunan nilai komoditas. Cuma penurunan ini tidak akan mungkin langsung garis lurus ke bawah, gitu ya. Ke bawah pasti akan dilakukan secara bertahap, dan ini dapat dilihat sekarang kalau Rusia sudah mulai menyuplai kembali, kalau Jerman sudah mulai mau membeli gas. Nah, ini akan menjadi satu persatu untuk dibukanya seperti itu. Jadi akan ada penurunan, tetapi tidak akan sedrastis satu garis lurus ke bawah. Oke, jadi kita harus diversifikasi. Kalau tadinya ini menjagokan energi, sektor energi, nah dengan peluang harga yang kemungkinan akan mulai turun gitu ya, pindah ke sektor lain mungkin? Ya, sebenarnya memang ada beberapa sektor yang menarik justru ya di tahun depan. Kalau kita lihat mungkin energi, sekarang ini energi naik akibat dikerek oleh satu emiten doang, yaitu Bayan. Kalau kita lihat Adaro, Indika, ITM, GPTBA justru tidak membuat titik tertinggi baru, bahkan stuck, bahkan mulai terlihat ada penurunan. ADMR pun berada pada area sideways-nya, di area 1.600, tidak kemana-mana saat ini. Sempat naik signifikan, kemudian koreksi lebih dalam lagi. Tapi paling tidak di kuartal pertama 2023, magnet dividen tampaknya masih bisa menjadi penopang ini untuk dari pertambangan batubara. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah magnet dividen yang akan diberikan oleh pertambangan batubara, saya rasa tidak akan sebesar di tahun 2022. Oke. Dividen interim yang sudah diberikan sebelumnya ikut mempengaruhi tidak? Betul, pasti akan mempengaruhi. Memang terlihat besar, tetapi kalau kita lihat secara yield dengan kondisi harga saat ini mungkin tidak akan sebesar 2022. Tidak akan sebesar 2022. Sebut sektor, Mas Kris, sektornya saja yang kemungkinan masih menarik di tahun 2023. 2023 sebenarnya yang kita lihat banking seperti tadi saya bilang, banking masih cukup menarik, dan sebenarnya ada satu sektor yang mungkin mulai menarik nih. Tahan di situ, satu sektor apa selain banking ya? Banking sudah sering kita dengar nih, kalau satu sektor lagi nanti apa? Juga kita akan lihat Prisa lebih detail lagi untuk saham-saham pilihan yang direkomendasikan, terutama ini menghadapi perdagangan di awal Januari 2023. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Gitu Mas, bilang ya konsumer, saya properti. Consumer mungkin iya, cuma nggak akan terlalu signifikan gitu. Bukan nomor 1, nomor 2 gitu ya.
Iya. Apa? Iya. Mhm. Oke. PPKM ya? Ya. Boleh. Tapi habis ini dulu ya, selesai talk show ini dulu ya. Maksudnya bahas ini dulu nih sektoral Halo? tadi. Mas? Itu cue dari kita aja, Mas. Halo Mas? Ada apa? Cue dari kita aja. Nggak ada sampilihan juga. Halo? Halo Mas? Boleh solo nggak? Sampilihan habis SOT aja. Ya, jadi nanti sama Jokowi, terus sektor, kami ngomongin sektor dulu, Jokowi, prospek ke depan, sampilihannya masih keburu nggak ya? Karena tadi udah terlalu sounding. Gimana? Nanti Sampil ya? Terakhir sampil ya? dulu lah ya. Mas, kamu nebak ya Apa itu? tadi? Tapi Terus gue nebak. travel juga termasuk consumer. Malah consumer ada dua nih. Iya. Konsumer non cyclical, konsumer primer ya apa? Ya, consumer non cyclical primer. Primer. Ini yang non primer. Apalagi dia membuka gembok. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kita sudah sampai di segmen terakhir di program spesial dialog. Menyambung perbincangan kita tadi, Pak Kris, ini saya juga cukup penasaran ini. Anda tadi katakan ada beberapa sektor yang di tahun 2023 akan menyita perhatian, tapi tampaknya luput ini dari pantauan investor. Ya, tampaknya tadi udah ngomong perbankan, kemudian mau disebut yang ke nomor 2 tuh, saya proyeksi properti? Bukan properti. Mungkin coba. Konsumer mungkin karena tahun politik? Ya, consumer, tapi kan consumer ada dua ya, ada consumer non-cyclicals dan consumer cyclicals gitu. Nah, yang menarik yang saya perhatikan adalah consumer cyclicals-nya. Yang bukan bahan primernya. Kenapa ya? Karena tadi, yang pertama tahun politik nih, ya itu kan jelas ya, retail-retailan mungkin akan siklus 5 tahunan ya, siklus 5 tahunan akan cenderung naik. Tapi ada satu di bagian sektor consumer cyclicals itu, di bagian tour and travelnya saya melihat ada satu hal yang menarik di situ di tahun depan. Terlebih lagi ini China sudah mulai buka kan, dan ketika China buka kan orang-orang di sana cukup banyak dan mereka akan melakukan traveling gitu. Nah, salah satu tujuan traveling di Indonesia. Ditambah lagi PPKM hari ini sudah mulai ditutup oleh Pak Ngomongin Jokowi. soal PPKM, kita punya informasinya nih David dan juga Mas Kris serta pemirsa, di mana sentimen positif di tahun 2022 berdampak langsung terhadap kinerja indeks harga saham gabungan yang bergerak positif. Bahkan IHSG tercatat nomor 2 terbaik di ASEAN. Sejalan dengan penutupan perdagangan indeks harga saham gabungan, sentimen positif yang menjadi instrumen di tahun 2023 nanti adalah menghentikan aturan PPKM yang baru saja diumumkan Presiden Joko Widodo. Setelah mengkaji dan mempertimbangkan perkembangan tersebut, kita ini mengkaji sudah lebih dari 10 bulan, dan lewat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka-angka yang ada, maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yang tertuang dalam Instruksi Mendagri nomor 50 dan 51 tahun 2022. Jadi tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat. Namun demikian, saya minta kepada seluruh masyarakat dan komponen bangsa untuk tetap hati-hati dan waspada. Pertama, masyarakat harus meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dalam menghadapi risiko COVID. Pemakaian masker di keramaian dan ruang tertutup harus tetap dilanjutkan. Kesadaran vaksinasi harus terus digalakkan karena ini akan membantu meningkatkan imunitas.
Oke, PPKM bukan berarti protokol melonggar begitu ya, protokol kesehatan harus ketat. Tapi China ini melakukan pelonggaran, tapi negara Amerika, India, Jepang itu justru men-tracing orang secara ketat orang yang datang dari China. Kita ingat peristiwa 2020 ini berawal dari China. Kita melakukan pencabutan PPKM, tapi China lagi tinggi-tingginya. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, kita melihat memang China lagi tinggi-tinggi akibat memang China waktu itu menutup semua akses supaya masyarakatnya tidak terdampak COVID. Sehingga memang di sana ketika terdampak tentu akan menjadi ya seperti kita awal-awal ada Delta, setelah ada Delta ada Omicron gitu ya. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah tingkat rumah sakitnya sudah tidak seperti yang awal-awal lagi gitu. Dan kita harapkan penduduk Indonesia, apalagi kita katanya sudah mencapai tingkat vaksinasi yang cukup tinggi, ya kita harapkan itu lebih sustain ya, lebih dapat bertahan dengan apa yang terjadi. PPKM positif ya untuk market. Nambah booster untuk ISG di 2000. Seharusnya ini dapat menambah booster karena ada devisa yang masuk kan ke negara kita. Baik, waktu kita cukup terbatas Pak Kris, ini saya juga ingin menanyakan nih, ketika mengawali perdagangan di 2023, kami juga cukup penasaran saham-saham apa saja yang Anda rekomendasikan dan mungkin saja ini bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Kita akan coba lihat terlebih dahulu Priza, saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Kris Aprilioni. Ada 4 saham, SMGR, ada Raw Mineral, BMRI, kemudian juga Jasa Marga. Semuanya direkomendasikan buy. SMGR 6.400 hingga ke 8.000, ada Raw Mineral 16.20 hingga 1.800, BMRI di 9.900 hingga 11.300, dan Jasa Marga di 2.900 hingga 3.400. Kalau dilihat dari keempat saham tersebut memang ada banking ya, Bank Mandiri. Tapi Anda sebut tadi kan ada consumer cyclical. Tapi kalau kita lihat tampaknya justru ada Jasa Marga, ada MR, dan satu saham lagi tadi SMGR. Kenapa? Karena consumer cyclicals kan nanti mungkin mulai masa pemilunya ya, jadi tidak dalam waktu dekat awal tahun seperti itu. Nah, awal tahun mungkin kita melihat dari Januari efek, kemungkinan SMGR setelah reissue mengakuisisi SMBR-nya ini dapat menjadi sentimen positif after reissue-nya. Terus yang kedua ada Bank Mandiri, seperti tadi Mbak Prisa bilang, pembelian asing terbesar di tahun 2022 itu Bank Mandiri sampai 8 triliun, dan saya rasa ini masih akan berlanjut. Terlebih lagi Bank Mandiri merupakan kinerja yang terbaik banking di tahun 2022. Jadi ini akan cukup menarik kalau kita lihat Januari efek berdampak ke Bank Mandiri. Terus ada Jasa Marga ya, kita lihat akhir tahun mungkin akibat PPKM-nya dilonggarkan, kemungkinan ini dapat menjadi sentimen positif, orang mulai bisa mobilisasi keluar gitu. Dan tadi satu lagi apa ya? Ada SMGR, ada ADMR, ada Raw Mineral ya. Ada Raw Mineral juga kalau kita perhatikan ini kan bukan ke energinya ya, ada Raw Mineral ini lebih ke basic materialnya gitu. Jadi kalau kita lihat basic material sebenarnya saat ini berada pada area sideways, dan kita perhatikan ada Raw Mineral ini lebih melihat ke bagian aluminiumnya, di mana ini akan cukup menarik di tahun depan. Basic material seperti nikel, aluminium ini ada pengaruh ke ADMR, meskipun ADMR sudah naik 1.600% di 2022, belum akan berakhir menurut proyeksi dari Mas Kris. Semoga ini bisa menjadi referensi sumber informasi untuk pemirsa. Ya, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Tidak terasa waktu kita cukup terbatas, dan tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di spesial dialog kali ini, Pak Kris dan Prisa. Dan lagi-lagi keputusan investasi kembali ke Anda pemirsa IDX Channel ya. Terima kasih Mas Kris. Sehat selalu, happy holiday, dan selamat menyambut tahun baru 2023. Ya, tapi sebelum kita closing nih, saya juga menyampaikan satu informasi buat pemirsa. Jangan lupa atau jangan lewatkan ini penutupan perdagangan di pembukaan, maksud saya pembukaan perdagangan di Senin ini, Prisa, jangan ketinggalan, juga akan dihadiri oleh Bapak Jokowi nantinya. Betul sekali, tampaknya belum move on dari 2022 ya. Pembukaan perdagangan nanti akan live juga dari Main Hall Bursa Efek Indonesia. Dan akhir kata saya Prisa Samodatu. Dan saya David San Oval mengucapkan terima kasih dan sukses untuk Anda, happy cuan, dan semoga di tahun 2023 lebih baik dibandingkan dengan tahun 2022 ini. Sampai jumpa. Terima kasih banyak. Mas Kris.